Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pemerintahan Jokowi untuk menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan disimak secara lengkap agar Anda tidak setengah-setengah dalam menerima informasi. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran di mana aturan tersebut ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik yang ada di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu poin penting dari surat edaran itu adalah ada di poin 5, di mana di poin 5 disebutkan bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut pasal 99 ayat 1 jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian diperintahkan untuk melakukan pemetaan pegawai non-aparatur sipil negara di instansi masing-masing dan yang bagi memenuhi syarat akan diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan P3K. Di poin B di sini yang paling penting adalah menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi di poin B ini dijelaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati maupun pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat diperintahkan untuk menghapus seluruh jenis kepegawaian termasuk honorer non-ASN, dan paling lambat honorer ini akan dihapus sebelum tanggal 28 November 2023. Kemudian selanjutnya dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga adidaya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga outsourcing ini bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Pejabat pembina kepegawaian dihimbau untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon CPNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Sementara itu, rekan-rekan sekalian, rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini mendapat respon yang beragam. Salah satunya berasal dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar. Ganjar berpendapat bahwa selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai. Bisa saja solusinya menurut Ganjar adalah mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Sementara itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tampaknya akan mengulur timeline atau jadwal penerapan dan pelaksanaan penghapusan tenaga non-ASN atau honorer pada tahun 2023. Hal ini terjadi setelah maraknya respon penolakan dari berbagai pemerintah daerah terkait dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 serta surat edaran Kemenpan nomor B185. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri, Abdullah Azwar Anas, telah menuturkan bahwa pihaknya sebenarnya tidak memiliki jalan keluar untuk memfasilitasi Pemda yang keberatan dengan aturan ini. Namun, menurut Azwar Anas bahwa hal ini masih harus didiskusikan oleh stakeholder. Dalam hal ini Pemda. Dalam usulan ini, Kemenpan menuturkan bahwa Pemda sebenarnya masih dibolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah. Sementara itu menurut PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haryawibisana,
mengatakan bahwa merujuk dari kondisi saat ini tentu sangat sulit untuk mengatasi berbagai persoalan honorer sampai November tahun 2023. Untuk itu, pejabat BKN tersebut menyatakan bahwa dia butuh solusi agar waktu untuk menyelesaikannya bisa diperpanjang. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen P3K terdapat klausul bahwa sejak 28 November tahun 2023 tidak ada lagi honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, cuma ada dua jenis ASN yang dikenal dalam struktur kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Terkait dengan hal itu, menurut Kepala BKN Bima Harya Wibisana menyebutkan bahwa hal tersebut susah dijalankan, sehingga dia berpendapat bahwa target waktu yang diberikan dalam PP tersebut perlu direvisi. Hal yang direvisi atau disesuaikan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen P3K tersebut adalah target waktu yang diberikan, yakni 28 November tahun 2023. Masalah honorer menurut Kepala BKN ini perlu dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu antara 3 sampai dengan 4 tahun mendatang. Saat ini juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga belum mengeluarkan surat edaran yang membatalkan atau menjawab surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pendahulunya, yaitu Bapak almarhum Cahyo Kumolo. Akan tetapi dari respon Kepala BKN seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat ruang untuk merevisi peraturan pemerintah itu terutama terkait dengan waktu penyelesaian tenaga honorer. Semoga saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini dapat memberikan kebaikan kepada rekan-rekan tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia yang telah lama mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Sampai jumpa di video berikutnya.